Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti. Di sini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman. Di sini akan membagikan tentang bagaimana membangun bot Telegram, yang mana bot ini akan berurusan dengan media. Media maksudnya ini adalah mengirim gambar gitu, mengirim gambar dari link, source lokal, file dan lain-lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa list yang akan kita kerjakan seperti di sini. Eh, Listnya itu membuat komen, mengirim gambar dari link, gitu kan. Mengirim gambar dari lokal, banyak gambar, misalkan mengirim gambar dengan ID, stiker, dan yang lain-lainnya. Oke, sebelum kita lanjut mengerjakan task list ini, buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa di like, komen, dan di share juga agar teman-teman yang lain bisa belajar tentang membangun bot Telegram juga. Baik, langsung aja ya. Pertama yang kita bangun adalah kita harus kita harus men-setup dulu ya. Yang pertama di sini saya akan menggunakan library dari Telegraph. Nah, Telegraph. Jadi teman-teman silahkan buat folder projectnya misalkan menggunakan cmd atau apapun. Install dengan menggunakan perintah npm -s telegraph gitu ya. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Selanjutnya seperti tutorial sebelumnya, silakan buka Telegram teman-teman dan buat bot menggunakan bot father ya, buat bot, dan nanti teman-teman akan mendapatkan tokennya. Mungkin teman-teman yang belum tahu caranya bisa melihat episode tahap 1, ada di video episode bagian satunya. Oke, langsung saja ya. Untuk memulai kita ya perlu menambahkan library-nya dulu ya. Kita menggunakan const telegraph. Di sini kita require package-nya, namanya itu adalah telegraph. Selanjutnya, setelah kita menggunakan menambah, sebentar ini ada salah. Nah, setelah itu kita perlu instance kelasnya bot sama dengan new telegraph. Nah, apa yang di dalam sini yaitu adalah token botnya. Token botnya itu didapatkan setelah teman-teman meregistrasi botnya. Nah, di sini teman-teman setelah buat bot akan mendapatkan token botnya. Di sini saya menggunakan bot ini tokennya. Nah, saatnya kita launch aja langsung. Bot.launch. Yang pertama kita tes dulu apakah bot ini bisa dengan menggunakan bot on. Jika dia menerima pesan on message apapun itu, di sini parameter kedua adalah suatu function context, dan kita gunakan untuk mereplay, misalkan ctx.replay. Halo. Nah, jadi setiap kita menjalankan atau merunning apapun, bukan merunning ya, menulis pesan apapun akan dibalas dengan kata halo oleh botnya. Dan untuk menjalankannya gampang sekali, tinggal menggunakan perintah node moon. Buat teman-teman yang belum menginstal, oke, untuk menjalankan perintah ini, maksudnya untuk menjalankan script ini, silahkan teman-teman menggunakan node. Di sini nama filenya adalah media.js ya. Silahkan nama filenya bebas.
media.js. Nah, di sini saya menamakan media.js. Bisa juga menggunakan node-moon. Fungsi node-moon itu adalah saat kita menjalankan suatu file Node.js, jadi saat filenya itu update dia nggak perlu restart lagi seperti itu. Ini kok lama ya? Sepertinya udah jalan sih. Coba kita coba aja langsung tes. Nah, di sini sudah membalas semua ya. Misal saya ketik pesan apapun dia akan balas menggunakan halo seperti itu. Oke, bot kita udah jalan. Di sini saya ganti menggunakan node-moon ya. Nanti biar setiap ada update di filenya itu langsung di restart servernya. Nah, seperti itu. Oke, kita balik ke listnya kita ya. Di sini ada list. Namanya itu kita buat list command list dulu ya. Jadi kita buat suatu variabel. Namanya misalkan const comments. Di sini kita menaruh atau pusat list dari perintah-perintahnya kita. Nah, misalkan di sini saya membuat komen star, misalkan klik star itu untuk memulai bot gitu. Terus misalkan slash menu, misalkan untuk menampilkan daftar komen atau perintah itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu handler ya, misalkan handler komen. Perintahnya itu buat komen. Nah, saat dia kita buat array aja. Saat dia slash star atau jangan deh. Saat dia slash menu, dia akan menampilkan ctx, dia akan menampilkan ctx.replay, dia akan menampilkan menu dari komen tersebut. Comments. Nah, coba kita tes sekarang. Slash menu. Oke, di sini sudah menampilkan menu ya. Jadi coba kita pilih menu lagi, dia akan menampilkan menu. Untuk star, dia tidak akan membalikan apa-apa atau mengembalikan halo karena kita udah men-set tadi untuk teks semua yang terinput, atau ketika bot mendapatkan pesan teks dia akan mereturn message berupa halo. Oke. Untuk tugas kita yang pertama sudah selesai, kita buat setlist komennya. Sekarang kita mengirim gambar dari link. Untuk mengirim untuk gambar, silahkan teman-teman pergi ke website Unflash ini ya, unflash.com. Di sini saya akan mengambil salah satu gambar kucing ya. Di sini silahkan klik kanan, copy link image-nya. Di sini saya sudah menyimpan link image-nya sih di projectnya saya di sini. Nah, saya akan mengirim gambar. Jadi buat saat saya menggunakan suatu perintah, misalkan komen kucing atau cat, misalkan nanti botnya akan mengirimkan gambar dari link ini. Bagaimana caranya ya, kita coba aja langsung. Pertama kita buat menunya lagi ya. Get cat 1, cat link lah misalkan. Cat link mendapat bot mengirim pesan gambar dari link. Nah, kita udah menambahkan daftarnya. Di sini kita buat bot. Kita buat perintah mengirim gambar
melalui link address. Oke, kini kita buat comment. Jadi ada suatu perintah saat dia perintahnya itu adalah cat link, maka dia akan membuat mengirimkan kita gambar lewat suatu link. Jadi kita buat konteksnya. Terus kita akan menggunakan suatu shortcut. Shortcutnya itu ada di sini. Coba kita lihat di konteks. Shortcut konteks. Kita akan menggunakan shortcut replay with photo. Mana dia? Nah, ini. Kita menggunakan replay with photo. Jadi caranya adalah ctx.replay with photo. Nah, di sini ada parameternya adalah langsung string dari link tersebut. Coba kita lihat. Nah, di sini menggunakan string chat ID-nya, string fotonya ya berupa file misalkan gitu. Atau kita bisa lihat dokumentasinya, fotonya itu import file or string. Nah, chat ID-nya jika kita menggunakan shortcut, kita nggak perlu menginputkan chat ID-nya. Jadi misalkan kalau kita menggunakan shortcut, kita langsung aja masukkan link fotonya. Di sini saya copy lagi karena tadi saya udah copy perintah lain. Di sini saya akan sekarang kita coba tulis perintah /get link. Nah, dia akan mengirimkan sebuah foto. Botnya akan mengirimkan sebuah foto kucing dari link tersebut, dari link ini. Nah, itu kalau kita menggunakan shortcut ya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan shortcut, sintaknya akan panjang. Telegram, terus coba kita lihat lagi, Telegram send foto misalkan. Send foto. Nah, kita perlu menambahkan variabel utama itu adalah ctx.message id, baru variabel keduanya adalah itu. Misalkan saya klik lagi cat link. Ada error ya. Handle project chat ID. Chat ID. Kita ini aja lah. Kita trace aja langsung. log ctx.message. Misalkan saya kirim perintah ini, lognya adalah message chat. Chat.id. Nah, saya kirim cat link lagi. Nah, dia akan mengirim gambar foto. Tapi ini agak panjang ya. Jadi gunakan shortcut yang sudah dibuat oleh developer Telegraph aja. Nah, ini kan lebih simpel, nggak perlu kita masukin chat ID-nya lagi. Oke, untuk mengirim gambar tadi sudah ya dari URL. Nah, sekarang kita akan mengirim gambar melalui source lokal, atau jika gambar kita itu di lokal. Nah, bagaimana caranya? Jadi coba kalau kita baca dokumentasinya itu, nah, oke. Kita buat suatu perintah ya. Di sini kita akan menjalankan
melalui lokal direct local folder. Nah, di sini kita akan mencoba mengirim gambar dari lokal ya. Di sini saya sudah punya gambar. Saya download gambar kucing dari website tadi. Namanya Milada. Nah, foto kucingnya itu kurang lebih seperti ini. Ini size-nya lumayan gede ya. Jadi usahakan internet teman-teman itu bagus lah untuk mengirim gambar berupa aset. Jadi saya akan mengirim gambar yang ada di lokal ini. Jadi saat saya mengetik suatu perintah, nanti botnya akan mengirim gambar di lokal. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita coba aja langsung. Caranya sama aja ya, kita buat suatu komen lagi lokal, misalkan cat lokal. Deskripsinya adalah buat mengirim gambar pesan dari lokal aset. Oke, di sini kita akan membuat suatu perintah lagi buat komen, di mana komennya adalah kita sesuaikan dengan yang di atas. Cat lokal misalkan. Terus yang kedua adalah ctx, parameter yang kedua maksudnya saya. Nah, di sini kita akan mengirim pesannya itu dengan perintah yang sama, ctx replay with photo. Nah, cat lokal ini akan agak lama ya, tergantung koneksi teman-teman ya. Jika koneksi teman-teman kenceng, mungkin ini akan lebih cepat. Nah, jadi kita udah berhasil mengirim pesan berupa maksudnya kita sudah berhasil mengirim perintah dan botnya berhasil mengirim pesan gambar dari lokal storage-nya kita. Oke, kita sudah sampai tahap ini. Selanjutnya kita akan mengirim banyak gambar ya teman-teman. Kita akan mengirim gambar yang banyak. Caranya sama aja sih, kita copy ini. Kita akan buat suatu perintah mengirim banyak gambar. Kita akan buat suatu komen, misalkan cat media group. Itu nama perintahnya. Mengirim, deskripsinya mengirim banyak gambar. Oke. Setelah itu di sini kita akan apa nama komennya tadi saya lupa. Get media group. Nah, di sini kita akan ini apa saya pakai slash ya. Get media group. Nah, di sini perintahnya itu bukan replay with photo lagi. Di sini itu perintahnya itu beda lagi. Kita cek, kita cari media group. Nah, di sini kita akan menggunakan media group, perintah media group. Kita cari shortcutnya ya, biar kita nggak perlu masukin. Itu dia. Nah, reply with media group. Kita cek di sini ctx.replay .replay media group. Parameter pertama adalah chat ID karena kita menggunakan shortcut, jadi kita nggak perlu masukkan chat ID. Yang kedua adalah media. Media ini berupa sebuah input media array. Nah, gitu teman-teman. Bagaimana caranya? Kita lihat aja langsung. Oke, kita lihat dulu ekstra paramnya. Nah, di sini chat ID array. Oke.
Nah, di sini kita akan mengirim chat media group. Ini arraynya. Jadi di sini akan berupa objek karena dia array, ada objek. Selanjutnya kita ketika memasukkan key media aja sih. Medianya itu ya misalkan kita menggunakan link foto ini ya. Nah, kita menggunakan link foto ini, kita kirim misalkan suatu perintah get media. Apakah ada error? Can find field type. Oh, dia harus menambahkan type. Type-nya adalah foto. Oh, sorry. Nah, kita coba lagi get media group. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita gunakan dua gambar lah misalkan. Kita kirim gambar yang sama aja. Jadi kita copy, paste di bawah. Nah, saat kita restart lagi, kita klik chat media group lagi. Nah, kita sudah mengirim, botnya sudah mengirim dua gambar. Nah, untuk task ke berapa ini? Task ke ini udah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengirim gambar dari file ID. Untuk mengirim gambar menggunakan file ID, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencari file ID suatu gambar. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlu menggunakan fitur ini, message ini. Caranya adalah misalkan kita trace ya, chat log misalkan logs ctx dot message. Nah, jadi kita misalkan mengirim suatu gambar, kita forward aja langsung ini ya. Ya kita forward aja deh langsung. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu banyak gambar ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan ID-nya. Nah, ID-nya ini kita copy. ID-nya kita copy. Dan silakan teman-teman simpan di lokal. Kita simpan dulu. Oh, ini aja sih sebenarnya file ID. Nah, itu cara mencari file ID ya. Oke, kita udah simpan. Oke, setelah kita menyimpan ID gambar, selanjutnya kita akan membuat komen lagi ya. Misalkan kita buat ini lagi, keterangan bot mengirim pesan menggunakan ID gambar. Nah. Oke, bot misalkan komennya itu atau perintahnya itu send apa ya, misalkan kita tambah itu get from jangan dipisah, get from ID misalkan gambar dengan ID file. Nah, ini kita copy nih ya, kita copy ininya,
kita copy perintahnya. Kita ke bawah, di sini kita tambahkan perintahnya. Oke, di sini ctx. Kita tambahkan suatu function konteks lagi. ctx.replay. Ya ampun. ctx.replay with photo. Nah, kita tinggal mengirimkan ininya aja sih. Mengirimkan ID gambarnya aja. Segampang itu kok menggunakan mengirim gambar dari ID. Nah, misalkan saya ketik perintah di sini comment, nah get from ID. Jadi dia bisa mengirim gambar yang ID-nya kita set tersebut. Oke, di sini kita sudah mengirim gambar menggunakan ID. Cara mencari file ID-nya juga sudah tadi ya. Nah, sekarang kita akan mengirim stiker. Silahkan teman-teman ya. Misal kita akan mengirim stiker ya. Misalkan saya lebih gampang aja deh. Kita akan handle dia dari untuk mencari ID gambarnya, ID gambar tadi kan saya sudah kasih tahu caranya. Caranya sama juga ketika teman-teman mengirimkan mau mencari ID stiker ya. Silahkan kirim stikernya, nanti teman-teman akan mendapatkan balasan. Nah, ini pasti file ID stikernya. Jadi buat teman-teman silahkan ikuti cara sebelumnya. Ini kita copy aja misalkan. Nah, kita buat bot. Kita buat suatu perintah dulu, pemberitahuan bahwa bot mengirim stiker. Oke, berarti bot.comment misalkan. Jika ada dia komen berupa stiker lucu, nah, maka dia akan konteks ctx. Nah, kita kirim menggunakan ctx.replay with sticker kalau nggak salah ya. Replay with sticker. Ah, iya benar. Replay with sticker. Oke, stiker ID-nya kita udah dapatkan dari sini tadi ya. Kita simpan, kita format dulu biar bagus. Nah, kita gunakan komen stiker lucu. Oh. Error bad request type of file missing. Type of file is mismatch. Coba kita lihat. Send sticker. Benar sih. Coba saya gunakan stiker yang sudah saya punya, misalkan ini. Coba saya klik lagi stiker lucu. Nah, ini udah dapat sih. Kok tadi nggak bisa ya? Coba saya kirim stiker lagi, misalkan yang ini. Saya dapat ID-nya. Ini coba. Oke, misalkan saya ganti. Oh, no. Klik kanan, kita ganti stikernya misalkan. Oke. Harusnya sih saat saya mengirim suatu perintah stiker lucu, dia akan membalas dengan stiker. Oke. Sudah ya. Jadi mengirim pesan dengan menggunakan stiker lucu sudah.
Kita tandai dulu. Mengirim lokasi. Mengirim lokasi juga gampang sekali. Kita akan menggunakan send location. Reply with location. Reply with location ini lebih gampang, sama aja sih sebenarnya. Bot mengirim pesan. Kok mengirim pesan? Bot mengirim lokasi. Oke. Bot.comment misalkan, terus pesannya itu adalah send location. Parameter kedua adalah konteks. Konteks ini akan mereplay pesan teman-teman dengan mengirim sebuah lokasi. CTX reply with location. Parameter pertama keduanya adalah string. Stringnya apa dah? String lokasi. Seperti bukan string sih, number maksud saya, sorry ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba perintah send location ini ya. Misalkan send location, dia akan mengirim location map. Jadi silakan teman-teman sesuaikan juga sih latitude longitude-nya gitu. Bisa di latitude longitude bisa dicari di internet, banyak tool untuk mencari latitude longitude. Oke, di sini sudah. Selanjutnya mengirim file sama aja sih kayak yang tadi itu, ini udah usah. Nah, sekarang kita ingin mendownload link yang sudah kita dapat, misalkan ingin mendapatkan gambar yang sudah dikirimkan. Misalkan saya ada gambar nih di Telegram, tapi saya pengen download nih. Misalkan saya ingin dapat link downloadnya. Di sini saya akan bagikan caranya juga. Gampang sekali. Caranya adalah misalkan di sini teman-teman mendapatkan suatu message misalkan. Nah, kita cek lognya misalkan. Misalkan saya mengirimkan gambar. Misalkan di sini misalkan gambar ini lah. Saya mau kirim. Internet saya lemah. Oke. Nah, di sini saya mendapatkan suatu file ID ya. File ID banyak sekali. Nah, saya juga bentar. Coba saya kirim lagi. Saya reply lagi. Forward lagi misalkan ke Yotibot. Kirim gambar. Oke. Di sini saya mendapatkan. Di sini kita sudah mendapatkan lebih banyak lagi balasannya, nggak cuma dari message-nya aja. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengetahui ini foto atau apa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlu ini dengan cara mengambil update subtype. Nah, sebenarnya ada caranya sih di sini, di update subtype. Nah, CTX update subtype. Nah, di sini fungsinya untuk mengetahui apakah yang dikirim ini berupa gambar, stiker, audio, atau teks. Nah, jadi kita perlu cek lagi ya.
Nah, misalkan select ctx dot update subtype. Oke. Di sini misalkan saya forward lagi gambarnya. Saya forward message ke Yoti. Nah, saya akan mendapatkan suatu update subtype. Nah, foto kan, dan ini dari forward. Oke, jadi tadi kita udah mendapatkan subtype-nya. Nah, sekarang kita harus mendapatkan melakukan suatu kondisi. Nah, misalkan jika kondisinya adalah ctx subtypes, kita cari yang indeks 0 ya. Jadi kita harus tahu. Di sini kan indeks 0-nya adalah foto. Jika subtype-nya adalah foto, misalkan foto, nah kita akan mengambil file linknya tadi. Nah, kita akan mengambil link download dari foto ini. Bagaimana caranya? Kita buat suatu konstan variabel dulu, link foto misalkan. Terus kita akan menggunakan suatu function link. Get file link. Nah, jadi kita akan menggunakan bot.telegram get file link. Nah, seperti itu. Nah, di dalam get file link ini adalah berisi suatu string atau objek file ID. Nah, bagaimana cara mendapatkan file ID-nya? Sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini kita misalkan const foto. Cara mendapatkan adalah dari konteks.message. Nah, kita coba kita coba log misalkan foto itu. Apa sih isinya? Seperti itu. Nah, kita coba forward lagi, misalkan kita coba forward message to Yotibot. Send. Nah, saya akan mendapatkan banyak foto kan, seperti teman-teman lihat di sini. Ini sesuai dengan ukurannya sih. Jadi di foto ini saya ngambil file maksudnya array yang pertama aja. Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali. Jadi saya harus mengambil file ID-nya dari data yang pertama ini. Jadi saya tinggal ke foto, karena kita udah tahu foto array yang pertama, dan saya ambil file ID. Nah, begitu caranya mendapatkan link dari foto tersebut. Saya gunakan try catch aja deh, biar nanti kalau ada error kan enak. Try catch. Kalau ada error log error.description f. Nah, di sini kita udah mendapatkan link fotonya misalkan. Selanjutnya kita akan replay. ctx.replay. My god, replay link download gambar Anda adalah. Nah, di sini kita akan memasang link tersebut, link foto. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika pesannya bukan berupa foto, ya kita
misalkan CTX replay pesan biasa aja. Halo, selamat datang. Bukan. Halo, saya Yoti Bot. Nah, misalkan kita masukkan tes. Wah, sorry. Kok dia nggak mau kirim? Kenapa ini? Undefined. Coba saya save lagi ulang. Tes misalkan kok undefined. Coba kita console log lagi. Tes. Padahal ini sudah teks. Harusnya lolos seperti itu. Coba kayaknya ini deh. Coba saya tes. Oh iya. Kita kurang sama dengan saya tes. Oke, jika dia mengirim pesan teks, dia akan mengirim gambar. Dia akan mengirim halo saya Yotibot. Nah, jika kita mengirim foto atau memforward foto lah misalkan. Forward message Yotibot. Saya kirim nih. Oh, sorry. Di sini dia membutuhkan suatu promise. Jadi butuh suatu frame. Jadi dia asinkronis gitu. Jadi kita perlu menambahkan async await. Oke, sekarang kita coba kirim tes pesan dulu. Dia udah mengirim pesan. Selanjutnya kita forward message-nya ke Yotibot. Enter. Nah, di sini kita udah mendapatkan link download gambar kita. Coba kita klik. Di sini dia akan terdownload. Nah, jadi teman-teman bisa download gambarnya teman-teman seperti itu. Oke, sepertinya sudah lengkap semua ya. Tutorial kali ini belajar tentang media, mengirim gambar, mengirim stiker, mengirim file, terus mengirim lokasi, terus mendapatkan download file dari suatu gambar di Telegram. Itu sudah semuanya. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi nanti video-video yang lainnya tentang bot Telegram. Jadi teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini karena satu subscribe teman-teman sangat membantu ya. Buat teman-teman yang ingin berdonasi atau berkontribusi, silahkan ke Karya Karsa. Di sana sudah ada link untuk berdonasi buat teman-teman yang ingin donasi. Jangan lupa di-share juga buat teman-teman agar teman-teman yang lain bisa membuat bot Telegram. Dan saya tunggu hasil karya teman-teman untuk membuat bot Telegramnya. Mungkin ada bot Telegram yang sangat menarik-menarik yang lainnya, karena saya lihat di internet juga udah banyak sih bot Telegram yang menarik. Nah, dan tentunya jangan disalahgunakan ya. Jadikanlah ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat teman-teman. Ini masih recording ya? Oke, masih. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu sih dari saya. Saya mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.